Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jemaah bacaan subuh yang dirahmati Allah, pada nuansa pagi yang berbahagia ini tidak kata terindah yang patut kita ungkapkan selain puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Karena hanya dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya lah, alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi dan merangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Wabil khusus untuk Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para kerabat dan sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita semua berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, jemaah berjuang subuh yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini adalah tentang tauhid dengan topik iman kepada hari akhir, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Dr. M. Faisal Hamdani, MAG. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin untuk menyapa beliau sejenak. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersua kembali dengan Ustadz ini pada pagi hari ini. Jazakallah atas sharingnya. Insya Allah kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Dan beliau akan menyampaikan tausiah selama lebih kurang 60 menit sampai jam 6.30. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Untuk menyingkatkan waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo silakan Ustaz. Wassalli ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemuliaan, kemudahan, kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga ketentraman, keimanan, ketakwaan kepada kita sampai akhir-hayat kita, dan kita diberikan istiqomah dalam mengamalkan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sebenarnya kita sudah membahas hari akhir, tapi dalam bentuk proses. Beriman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima dalam Islam, dalam agama kita, agama Islam. Iman secara bahasa artinya ya, aman, damai, tentram. Atau bisa juga kita artikan percaya. Amin, amin, kabulkanlah ya Allah. Itu lebih pada mengandung kepada kita mempercayai, kita menyerahkan kepada Allah, mempercayai Allah supaya mengabulkan doa dan pinta-pinta kita, hajat-hajat kita. Maka orang beriman itu sebenarnya orang yang selalu mempercayakan dirinya, kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut istilah, Nabi membuat definisi iman itu, orang beriman itu adalah al-mu'minu man salimal mu'minina min lisanihi wa yadihi. Orang beriman itu adalah orang yang selamat dari kejahatan tangan dan perbuatannya. Jadi orang beriman itu aman orang lain gitu ya, dari kejahatan tangan dan lisannya.
dia tidak mencuri, dia tidak memukul, melakukan kekerasan kepada orang-orang lain, mengambil hak orang lain, dan juga tidak memfitnah, ya, tidak suka mencela, mencaci, dan seterusnya. Iman kepada hari akhir kemarin sudah disebut, ini adalah bisa dimaknai hari hancurnya alam semesta dan binasa seluruh makhluk, maka disebut berakhirlah seluruh makhluk. Karena akhir-akhir itu cenderung kepada akhir dari seluruh makhluk begitu ya. Maka disebut hari akhir. Yang dimaksud berakhir di situ adalah seluruh makhluk binasa. Kullu syai'in halik ila wajah. Seluruhnya binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali zatnya yang maha suci, yang maha tunggal. Memang nanti menurut ulama seluruh makhluk yang punya bentuk, punya rupa, punya warna, ini seluruhnya akan dihancurkan, dibinasakan menjadi debu. Termasuk huruf-huruf manusia itu menjadi debu. Nah, jadi kalau sudah menjadi debu, dia akan kembali ke ruang kosong. Jadi ruang kosong ini sebenarnya banyak isinya ya, ruang kosong di hadapan kita ini. Maka seluruh yang berbentuk itu makhluk, dan seluruh makhluk itu akan binasa. Maka sebenarnya Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warnanya. Tapi dia bisa bertahwil dalam bentuk yang dia disukai. Dia bisa bertajalli pada bentuk-bentuk yang dia sukai. Bertajalli itu dia bermanifestasi dengan sifatnya, bukan zatnya ya. Maka muncullah nanti ayat Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa yang memanah Allah. Jadi Allah itu bertajalli pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini. Tetapi tajallinya itu adalah tajalli sifat, bukan zat. Maka manusia tidak boleh disembah. Kalau Allah tajalli dalam bentuk zat, maka seluruh jasad kita ini akan hancur binasa. Sebagaimana gunung-gunung hancur binasa ketika melihat nur zatnya saja dia sudah hancur. Apalagi kalau melihat zat aslinya Allah, maka kita akan hancur lebur seluruhnya. Maka untuk menyatakan diri Allah, zatnya, nafsnya itu nanti seluruhnya akan hancur, binasa. Kullu syai'in halik. Maka berakhirlah, itulah yang disebut dengan hari akhirat. Ya, berakhirlah seluruh makhluk, hancur binasalah seluruh makhluk, hancur binasalah seluruh yang berbentuk menjadi debu, kembali ke ruang kosong ini. Maka ruang kosong ini sebenarnya banyak isinya, tetapi dia halus. Ya. Atau hari berakhirnya kehidupan dunia. Maka nanti hari akhir itu dimulai dari kematian. Mati kita masuk alam kubur, masuklah namanya hari akhir. Ya. Fase hari akhir. Ulama menyebut nama-nama hari akhirat ini banyak. Ada yang menyebutnya sampai mengurainya sampai 16 atau 17 ya. Kadang-kadang hari akhir ini disebut dengan hari kiamat. Ini paling sering. Hari berbangkit, yaumul ba'as, hari hisab, hari pembalasan. Ini yang paling sering. Yaumul qiyamah, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul jaza. Ini yang paling sering digunakan ulama. Kalau Al-Quran nanti menggunakan yaumul haqqah, al-haqqah, mal-haqqah, yaumus sa'ah, iqtarabatis sa'ah, yaumul qariyah, al-qariyah, mal-qariyah. Kadang-kadang yaumul jaljalah, iza zuljilatil ardu jiljalaha. Jadi nama hari akhir ini banyak sekali. Sehingga nanti ulama mengumpulnya ada yang sampai 16-17. Bisa hari kiamat, hari mahsyar, hari hisab, jiljalah, waqi'ah, qariyah, ghasyiyah, haqqah, ya. Yaumul tammah, hari bencana agung, yaumul jaza, pembalasan, yaumul wa'id, hari menunaikan janji. Dan wa'id, wa'id ini sebenarnya menunaikan janji Allah. Orang yang baik diberikan surga, orang yang buruk diberikan neraka. Maka disebut yaumul wa'id, menunaikan janji. Janji itu isinya berita baik dan ancaman. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumul jami', hari berkumpul, mengumpulnya seluruh manusia. Yaumut taghabun, ya. Hari terbukanya segala kecurangan. Yaumul ba'as, yang tadi hari kebangkitan. Kemudian yang terakhir ini 16, Yaumuddin atau hari perhitungan, hari akhir namanya. Yaumuddin. Yaumuddin itu juga termasuk yang paling sering digunakan untuk mengungkapkan nama hari akhir.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu contohnya yaumul zalzalah itu disebut dalam Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ya. Maka kalau sudah bergoncang, dia bergoyang, maka seluruh isinya pun dikeluarkan. Maka seluruh orang-orang yang di dalam kubur, mereka akan dibangkitkan setelah kiamat itu, bergoncangnya bumi itu, ya. Wa kharajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan segala isinya, gas apa semua hancur, itu keluar semua, termasuk minyak segala macam, sehingga bumi menjadi tenggelam. Pada hari itu, wa qalal insanu malaha, manusia kaget. Ya, ini ada apa ini? Ada masalah apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kalau dilihat hari ini, ayat ini, yauma idzin, pada hari ini bumi itu bisa ngomong. Dia menceritakan ceritanya. Rob bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah itu mewahyukan. Bahkan dalam ayat ini disebut bumi itu bisa menerima wahyu dari Allah, gitu kan. Apalagi manusia kan. Tapi wahyu dari dengan apa ya? Dengan perantara, dengan hijab. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah mewahyukan, memerintahkan bumi melakukan itu untuk menghancurkan dirinya. Yauma idzi yasdurun nasyu asnatal liyura amalum. Maka dari itu manusia pun menjadi sangat ketakutan. Goncang dadanya mereka, dada manusia itu sangat takut sekali. Mereka akan diperlihatkan amal-amal mereka. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, maka siapapun yang berbuat baik, walaupun kebaikan itu seberat biji zarrah, sebiji atom, sekecil apapun kebaikan pasti dibalas Allah. Nah, inilah makanya salah satu hikmah hari kiamat ini, kalau keadilan tidak ditegakkan di bumi ini, maka nanti pengadilan Allah yang akan ditegakkan di akhirat. Maka orang-orang yang terzalimi di bumi ini, mereka akan ditegakkan Allah keadilan nanti di akhirat. Mereka akan diuntungkan. Jadi kita tidak boleh putus asa untuk bersabar, gitu ya. Bahwa sesungguhnya keadilan itu pasti ditegakkan. Kalau seandainya di bumi ini tidak ditegakkan manusia, nanti hari akhirat ini nanti pasti ditegakkan Allah. Maka manusia tetap punya harapan bahwa seluruh kebaikan yang dia lakukan pasti dibalas dengan kebaikan, seluruh keburukan yang dia lakukan pasti dibalas Allah dengan keburukan. Sehingga kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Wa ana sa'atiyatun. Nah, ini disebut dengan kata sa'ah. Adapun sa'ah itu hari akhirat, hari kiamat. Atiyah akan datang, la raiba fiha. Tak perlu kalian ragukan. Maka kemarin kan kita sudah sebut secara ilmiah kan, ketika langit terbelah menjadi merah, ya, kemudian lapisan yang menjaga bumi sudah sobek hancur, maka muncullah meteor yang akan menghantam bumi secara ilmiahnya, dan bumi akan goncang, meluap air laut, dan kemudian akan terjadilah kiamat atau kehancuran. Jadi secara ilmiah pun tidak bisa dibantah bahwa akhir itu pasti akan terjadi, pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang disebut Al-Qari'ah dan seterusnya. Jadi banyak sekali sebutannya. Tetapi yang paling umum itu disebut dengan hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, ya ba'atsu man fil qubur. Bisa juga disebut dengan hari hisab, ini paling sering ya, yang paling sering, paling familiar. Bisa juga disebut dengan Yaumul Jazaa. Jadi paling sering disebut dengan nama 4 atau 5, Yaumuddin yang terakhir. Jadi ada 4 istilah yang paling sering digunakan ulama untuk menyebutkan nama Yaumul Jazaa ini. Yaumul Jazaa. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir ini terbagi kepada 2. Ya, ada namanya kiamat kecil dengan kematian. Nah, inilah hari berakhirnya hidup kita, maka disebutlah dia memasuki hari akhir. Jadi kalau kita sudah mati, kita sudah mengalami kiamat sebenarnya kan, sudah berakhir, sudah memasuki fase hari akhir. Kemudian ada disebut dengan kiamat besar, kiamat kubro. Nah, inilah terjadinya kehancuran langit dan bumi.
Nah, apabila kita mati, apabila terjadi kematian, maka apa yang kita alami, bagaimana keadaan ruh kita itu tergantung amal soleh kita. Semalam saya coba meneliti beberapa hadis-hadis dalam kitab Ibnu Qayyim, kitab Ruh, ya, dengan beberapa kitab lainnya, termasuk Sulaiman Asghar, Dr. Sulaiman Asghar. Nah, setelah dikumpul hadis-hadis sahih dan sebagiannya hadis hasan, ada beberapa pendapat ketika seseorang mati, ruhnya pergi kemana? Ya, ruh orang beriman. Yang pertama dalam hadis Muslim itu disebut ruh orang jaupin. Kalau bahasa hadisnya sebenarnya jaupin itu ya di tenggorokan, ya, di paru atau tenggorokan burung hijau. Dan dia ada lampu pelita, di dekatnya pelita. Nah, ini ruh-ruh orang yang syuhada, mati syahid. Maka banyak dari kalangan sahabat itu merindukan syahid, kan? Banyak yang bercita-cita untuk mati syahid. Walaupun sebenarnya mati dalam Islam itu bunuh diri tidak boleh, haram, kan? Kalau bunuh diri namanya mati sakit, bukan mati syahid. Nah, tetapi mereka merindukan, maka mereka itu tidak takut dengan jihad. Para sahabat itu sangat suka dengan jihad. Tetapi memang peperangan itu bukan diundang. Tetapi mereka kalau diperangi, mereka tidak takut. Maka dari salah satu seorang sahabat itu ada yang baru nikah seperti Hanzalah. Begitu dia malam pertama dengan istrinya, ya tiba-tiba Madinah diperangi oleh kafir Quraisy. Dan tiba-tiba datang sahabat ke rumahnya, "Hai Hudzaifah, ya Rasulullah memanggilmu. Ini perang. Kita diserbu, diserang." Maka Hudzaifah meninggalkan kamarnya. Malam pertamanya dalam kondisi junub, dia bersama Rasulullah, dia perang sampai dia terbunuh mati, syuhada, ya, wafat dalam pertempuran itu. Dan di dalam pertempuran itu Rasul melihat dia dimandikan, dimandi junub kan malaikat, dikafani malaikat, ya. Jadi malaikat yang memandikannya. Nah, itu saking semangat jihad sahabat itu sampai sedemikian hebatnya. Jadi mereka tidak lagi segan-segan, ya, tidak ada keberatan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat keimanan mereka. Dan orang-orang yang seperti ini keimanannya, memang mereka mengutamakan akhirat, maka mereka dimuliakan Allah. Jadi ruhani mereka di jaufu, ya, di dalam jauhnya atau di dalam sangkar burung bahasa Indonesianya, atau lebih kepada sebenarnya di dalam paruh, ya. Jauh itu mulut apa jauh, ya. Di dalam paruh, di dalam burung hijau yang bertengger di dahan-dahan surga, dan mereka mendapat makanan dari surga, gitu, ya. Terus diberi makanan. Kalau di dalam hadisnya disebut begitu. Mereka bebas, bisa ke sana kemari, terbang, ada kebebasan. Kata Profesor Sulaiman Asghar, berbeda dengan orang beriman yang tidak mati syahid. Nah, kalau orang beriman nggak mati syahid, tapi dia orang soleh, ya mereka tetap di sangkar burung hijau, ya, di jauh burung hijau itu, tetapi mereka tidak bisa ke sana kemari, terbang ke sana kemari. Jadi fasilitasnya. Jadi sebenarnya kalau kita kaji memang, nanti fasilitas orang-orang yang ruh-ruh orang beriman ini berbeda diberikan Allah sesuai dengan amal soleh kita. Ya, semakin banyak amal soleh kita, semakin besar fasilitas di alam akhir, di alam ruh yang kita alami. Ya. Kemudian ada yang menyebut juga ruh orang beriman setelah kematian itu, setelah berakhir, indallah, di sisi Allah. Nah, di dalam kitab Ibnu Qayyim itu disebut riwayat-riwayat sahabat, indallah itu dimaksudkan ya Allah meletakkan ruh itu di dalam kindil dari yakut, yang terbuat dari yakut surga. Di dalam kindil itu seperti teko tempat air gitu, kan. Mereka berada di dalam itu, diletakkan Allah, dan mereka selalu bersama Allah. Ya, pagi, siang, sore mereka mendapat nikmat dari surga. Diberikan makanan-makanan, buah-buahan dari surga. Dan mereka selalu kalau di pagi, siang, malam, nanti pada malam harinya dalam riwayat disebut mereka kembali lagi kepada Allah, gitu, kan. Karena ini didasarkan juga kepada hadis Allah itu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah itu yatawaffa itu menggenggam atau mendekatkan ruh itu ke sisinya, ya, ke sisinya, dekat arasnya.
atau ke sisinya, hina mautiha, ketika kita tidur, ketika kita mati. Nah, bagi orang-orang yang sudah sampai ajalnya, ya, bagi orang-orang yang sudah sampai ajalnya, kematiannya, mereka ditahan Allah ruhnya. Allah menahan ruhnya. Tetapi bagi orang-orang yang masih panjang umurnya, ruhnya dikembalikan. Ini salah satu dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang beriman itu nanti indallah gitu. Ruh mereka itu berada di sisi Allah setelah kematian. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim, dalil-dalil ulama ya untuk mengatakan ruh itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pendapat sebahagian sahabat lagi seperti Salman Al-Farisi, termasuk Ibnu Umar, kuburnya yang panah, ya katanya bahasanya. Jadi orang beriman itu ruhnya berada di sisi kuburnya. Nah, dari mana kita mengetahui ini? Dalilnya adalah seperti hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis Sahih Bukhari misalnya, ketika kita menguburkan mayat, langkah-langkah kita itu terdengar. Ketika kita meninggalkan mampil kubur orang-orang yang telah kita kuburkan, maka mayat itu yang dikubur itu mendengar, ruhnya mendengar tapak kaki kita, sandal-sandal kita gitu ya. Jadi sandal-sandal kita mereka dengar gitu. Sandal-sandal orang yang bergerak di kubur itu terdengar oleh ruh-ruh itu. Nah, ini hadis Sahih Bukhari, ini salah satu dalil di mana bahwa ruh itu berada di kubur. Maka di dalam kitab Ibnu Qayyim dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwa orang beriman itu sholat di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Nah, ini kebebasan, ada kebebasan juga, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman, orang-orang soleh itu cenderung bebas. Karena salah satu makna surga itu adalah mereka tidak dipenjara. Cukuplah dunia ini menjadi sijnun, penjara bagi orang beriman. Tapi di alam ruh mereka ada kebebasan, kebahagiaan. Salah satu bentuk surga itu adalah kebebasan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ketika kita sholat itu tidak perintah di alam ruh. Sholat itu hanya kita untuk menikmati kedekatan kebersamaan dengan Allah. Tapi kalau di dunia sholat itu perintah, tak sholat kita dihukum sama Allah Ta'ala. Ya, tapi kalau sudah di alam kubur, sholat tidak perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada taklif. Kalau ulama usul mengatakan tidak ada beban, tidak ada taklif, tidak ada perintah. Jadi orang beriman itu cenderung bebas di alam ruh. Ya. Berbeda dengan ruh orang-orang kafir, ketika mereka berakhir kehidupannya, mereka itu al-habsun, kata ulama, mereka itu terpenjara, dihabsun, dipenjara di satu tempat. Nah, kalau bahasa lainnya di sijin gitu ya. Kalau orang mulia, para nabi di iliyin, kemudian orang-orang durhaka nanti, mereka itu habsun, terpenjara, terkekang. Maka mereka tidak bebas dan mengalami siksa. Nah, ketika mereka terpencil dengan kesendiriannya, ketersiksaannya, mereka terkekang, tidak bisa ke sana kemari, tidak ada kebebasan, nah, itu semua bahagian dari ajab tambahan mereka di akhirat. Ya, bagaimana kehidupan orang yang dipenjara itu terkekang, ya itu termasuk bahagian dari ajab sebenarnya. Kemudian ruh para nabi itu disebut di iliyin. Nah, ini dalilnya ketika Nabi mau wafat, kata ulama Nabi menyebut Ar-Rafiqul A'la, wahai Rafiq A'la itu sebenarnya artinya Rafiq itu yang paling dekat, kekasih. Al-A'la itu yang maha tinggi. Cuma sebagian ulama menyebutnya, banyak ulama memahami Rafiqul A'la itu adalah iliyin, tempat-tempat yang tinggi di situ, sahabat-sahabat yang tinggi. Karena Rafiq itu cenderung sahabat dekat, teman, kekasih gitu kan. Maka sahabat-sahabat yang tinggi sih derajatnya di sisi Allah itu, itulah yang disebut nanti para nabi, para rasul. Ini orang yang lebih khusus lagi kelompoknya. Tetapi walaupun begitu, kadang Rafiqul A'la ini juga bisa dipahami Allah Ta'ala gitu. Karena Rafiqul A'la itu, Allah itu adalah kekasih bagi para nabi, para rasul, para wali. Al-A'la itu kekasih yang maha tinggi.
Kenapa? Karena masalillahi kamasalil a'la. Perumpamaan Allah itu adalah seperti perumpamaan yang maha tinggi. Jadi masalillahi kamasalil a'la. Perumpamaan Allah itu adalah perumpamaan yang maha tinggi. Jadi Rafiqul A'la itu juga dipahami sebagian ulama adalah Allah Ta'ala. Karena yang paling dicintai Nabi Allah Ta'ala, maka ketika dia mau wafat, Nabi SAW wafat, beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Itulah yang paling terakhir diucapkan Nabi ketika mau wafat. Ya. Sesudah beliau mengatakan ummati, ummati, as-salat, as-salat, an-nisa, an-nisa. Sesudah yang tiga itu, baru yang terakhir ketika ruhnya di tenggorokan, beliau berucap Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Tetapi sebagian banyak juga ulama hadis yang memahami Rafiqul A'la itu adalah tempat orang-orang yang mulia di alam yang sangat tinggi dimuliakan. Yang disebut Rafiqul A'la. Maka disebut mereka lah Al-A'la itu yang dimaksud adalah Iliyin. Karena di dalam Al-Quran ada penyebutan kata Iliyin. Tempat yang sangat tinggi di sisi Allah. Tinggi di situ bisa dipahami juga tinggi kemuliaannya ya, strata kemuliaannya itu sangat tinggi dibandingkan alamnya pun alam tinggi, alam atas, tidak alam bawah. Karena alam bawah itu sijin itu lambang orang durhaka, lambang orang hina. Karena dunia ini, bumi ini di bawah, dianggap langit itu di atas, dianggap atas itu tinggi mulia, langit, bumi ini adalah dana, maka disebut dunia hina, dina rendah gitu ya, hina rendah. Maka bumi itu secara bahasa dianggap disamakan dengan kehidupan dunia, maka dia dianggap hina rendah. Jadi yang rendah itu dianggap alam bumi, alam nyata. Sedangkan alam tinggi disebut alam iliyin. Nah, orang-orang yang durhaka tadi mereka berada di sijin, di bawah dasar bumi yang paling dalam, dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penderitaan sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya sahabat Mujahid, beliau mengatakan, nah sebagian ulama tadi kan ada mengatakan ruh itu sudah ke surga, masuk surga, padahal belum masuk hari pembalasan. Nah, maka Mujahid mengatakan ruh orang beriman itu belum masuk surga, tidak di surga katanya. Dia hanya di sungai dekat pintu surga, makan minum dari surga. Ini beliau dari riwayat Ahmad, beliau mengatakan begitu ya. Sahabat. Jadi sahabat ini pun berbeda-beda pendapat. Banyak pendapat sahabat ini kemana roh kita itu setelah kita mengalami hari akhir atau mengalami kematian atau kiamat kecil. Ya. Adapun roh orang beriman biasa tadi sudah kita jelasin di sangkar burung hijau yang mereka dekat pelita lampu, tetapi mereka tidak terlalu bebas. Ini yang amal solehnya standar ya. Orang beriman amal solehnya standar. Mereka kebebasannya dikurangi, berbeda dengan mati syahid, berbeda dengan para nabi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari akhirat itu juga sebahagian ulama mengatakan di alam ruh itu manusia itu berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya. Jadi dikelompokkan. Kemarin disebut seperti kalau di dunia ini ada komplek DPR, komplek Pondok Indah, komplek Rafflesia, begitu kan, sesuai dengan amalannya. Jadi manusia itu berkomplek-komplek dikumpulkan dengan amalannya, dengan para imamnya, ya, dengan para ulama-ulama yang dia ikuti, itu dikelompokkan. Ya. Nanti mereka untuk mempertanggungjawabkan nanti seluruh amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah nanti perjalanan hari akhir. Ini yang dialami kita, ruh-ruh kita kemana kita akan pergi. Maka semuanya memang sangat bergantung kepada amal soleh kita. Semakin banyak amal soleh kita, semakin dekat kita kepada Allah, semakin besar kebebasan yang kita peroleh nanti dalam akhirat. Cukuplah di dunia ini sebagai sijnun, kata Nabi kan, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini sebagai sijnun, penjara. Kenapa dunia ini disebut penjara? Ya, bukan penjara seperti penjara neraka, bukan. Tetapi penjara dimaksud di situ adalah di dunia ini orang beriman itu dibatasi. Ya. Dibatasi. Mau mencari rezeki, tidak boleh mencuri, dibatasi. Itu yang dimaksud dengan penjara. Penjara itu ada pagarnya, ada besi-besi penghalangnya, pembatasnya.
Jadi ketika kita cari rezeki ada pembatasnya, nggak boleh sembarangan. Ya, ketika kita mau melakukan apa ya, punya keturunan harus nikah, nggak boleh di luar nikah gitu kan, nggak boleh luar nikah. Jadi ada pembatasnya, dibatasin. Ketika kita mau minum yang nikmat, nggak boleh minuman khamar, nggak boleh narkoba. Tapi kita harus mencari minum yang halal, yang nikmat. Apakah itu jus yang kita sukai, jus anggur atau jus apa yang kita sukai kan, masih banyak lagi Allah siapkan. Jadi ada pembatas. Maka sijnun di situ adalah seperti pembatas atau penjara, dimaksudkan adalah batasan, ya, batasan. Karena berbeda dengan orang kafir. Namanya orang kafir. Kalau orang kafir, mereka di dunia ini tidak dipenjara, sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Jadi berbeda dengan orang beriman. Maka dari itulah secara logika pun ya, kalau kita di dunia ini sudah terasa di penjara, dibatasi Allah, masa di akhirat nanti dibatasi lagi? Ya enggak lah. Maka salah satu kenikmatan surga itu kebebasan. Ya, bebas kita. Maka di surga yang dikatakan oleh ulama itu adalah surga yang kekal, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kita tidak dilarang. Makan seberapa banyak, nggak dilarang. Mau punya istri seberapa banyak di surga, nggak ada larangan lagi. Ya, mau punya kendaraan seperti apa, seperti kilat, buruk, nggak ada larangan. Apapun yang kita minta, langsung dikabulkan Allah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke surga pun, kadang-kadang di dunia ini kita akan mengalami. Kira-kira kondisi surga itu kalau kita di dunia ini, kadang-kadang hati kita terdekat. Seperti Imam Malik lah dulu saya katakan. Ya. Imam Malik, satu waktu Imam Syafi'i datang mengantar anggur kepada Imam Malik di sore hari. Lalu Imam Malik mengatakan, Alhamdulillah, tadi hatiku terdetak, tadi hatiku kepingin kali makan anggur. Kemudian langsung antar. Lalu kata Imam Syafi'i, Alhamdulillah ya Syekh, aku tadi pagi keluar mencari uang, kemudian aku dapat uang, lalu aku belikan anggur. Kalau Imam Malik, dia begitu kepingin dia sesuatu, langsung datang anggur itu. Nah, jadi ketika dia kepingin anggur, tiba-tiba anggur itu datang. Kadang-kadang di dunia kan kita alami seperti itu. Ini sebenarnya perumpamaan hari akhir. Perumpamaan alam hari akhir, alam surga. Jadi kalau di surga itu, begitu kita ingin sesuatu, langsung yang kita inginkan itu hadir gitu. Nah, itulah kehebatan alam surga itu. Kan alam surga itu nggak terbatas, nggak dibatasi. Seperti dunia ini sempit. Bumi ini kan sempit, kecil. Tapi kalau alam akhirat, alam surga luas sekali kan. Karena surga saja seluas langit dan bumi kan. Bagaimana kita membayangkannya surga yang seluas langit dan bumi itu untuk setiap satu orang. Nah, itu luar biasa. Nah, inilah alam ini. Dan alam ini berlapis-lapis sangat luas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha besar untuk menciptakan segala-galanya dengan sesuai kehendaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah nanti yang kita peroleh dalam bentuk kesenangan, salah satunya dalam bentuk kebebasan di alam akhirat. Adapun tentang siksa kubur kemarin kita sudah jelaskan, jadi kita tidak rinci lagi di sini supaya berbeda materinya dengan yang kemarin. Tapi secara ringkas memang di alam kubur itu siksa kubur itu pasti ada. Hanya penegasan saja, kita tidak bisa mengingkari siksa kubur karena siksa kubur itu jelas dalilnya, di mana orang-orang yang tersiksa itu siksanya bentuknya banyak ya. Bisa seperti mimpi sahabat yang kemarin kita sebut, seperti orang yang suka berdusta, mulutnya diapakan? Dipisau, kemudian orang yang tidak mau baca Quran, kepalanya dibenturkan dengan batu dan lain-lain. Nah, itu dialami, itu dialami. Kalau menurut hadis itu lebih cenderung kepada alam barzakh. Alam barzakh itu pintu neraka bagi orang-orang yang durhaka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja penjelasan yang bisa kita sampaikan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa kita dalami dengan pertanyaan-pertanyaan. Persilakan.